Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginita Syukra Prasto dari kelas BIF 4410. Di sini saya akan memaparkan tentang apa sih penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu. Di sini saya melakukan survei terhadap beberapa koresponden, yaitu ada 5 koresponden dengan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah seberapa pentingkah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Dan dari semua koresponden yang ada, semuanya menjawab sangat penting. Saya memberikan 3 opsi. Yang pertama adalah tidak penting, yang kedua biasa saja, dan yang ketiga sangat penting. Dan semuanya menjawab sangat penting. Pertanyaan kedua, berdasarkan pertanyaan sebelumnya, apakah alasannya? Di sini saya akan membacakan semua jawabannya. Yang pertama adalah untuk kehidupan yang damai. Kedua, dapat menjadi pedoman masyarakat. Ketiga, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Keempat, karena Pancasila sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, agar terdapat batasannya baik dalam hak maupun kewajiban. Dan dari semua jawaban ini, menurut saya itu semua adalah suatu penerapan yang sangat baik dan harus diimplementasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena Pancasila itu bernilai kebaikan, Pancasila itu sebagai pedoman. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, hal apa yang sudah Anda lakukan untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Saya akan membacakan semuanya. Yang pertama, tidak berbuat keonaran dan saling membantu. Yang kedua, toleransi antar umat. Yang ketiga, memeluk agama yang diyakini. Keempat, beribadah sesuai agama yang dianut. Membantu orang tua, mencoba bersifat adil. Dan yang terakhir adalah toleransi, gotong royong, musyawarah. Semua perbuatan ini adalah hal yang sangat diwajibkan, sangat baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila baik dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pertanyaan terakhir adalah, apa saja hal yang bertentangan dengan nilai Pancasila menurut Anda? Saya akan membacakan semuanya. Yang pertama adalah membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Kedua, kurangnya toleransi. Yang ketiga, korupsi, kolusi, nepotisme, dan macam-macam yang lain. Keempat, korupsi, intoleransi, tidak adil. Dan yang terakhir, judi, tawuran, dan KKN. Semua ini adalah nilai-nilai yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan harus dihancurkan dan dihapus dari sifat-sifat rakyat Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa solusi yang harus kita lakukan dari hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila tadi. Menurut saya, hal yang harus dilakukan adalah, pertama, kita harus menerapkan pendidikan karakter sedari dini. Semisalnya kita memberikan pendidikan karakter dari usia masih 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun, baik dari pendidikan TK atau mungkin masih playgroup, kita sudah berikan pendidikan karakter. Di situ karakter anak-anak, karakter murid itu akan ditempa secara baik, dan itu adalah sifat yang akan dibawa dari dia muda hingga dia tua kelak nanti. Dan apabila sudah diperbaiki dari dini, dari masih bibitnya sebelum dia mulai dewasa, maka ia selalu akan berbuat kebaikan ke depannya. Dan yang kedua, menurut saya adalah mempertegas kembali peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia. Mengapa saya berkata seperti ini? Karena menurut saya sendiri, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu umumnya masih belum tegas dan masih tidak kokoh. Menurut saya dia harus dipertegas kembali, seperti membuat peraturan baru yang lebih tegas, atau mungkin mempertegas kembali peraturan yang sudah ada, karena itu akan membuat orang-orang takut atau jera untuk melakukan kesalahan dan melakukan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Contohnya adalah orang yang membunuh. Orang yang membunuh itu sudah jelas salah. Itu bertentangan dengan undang-undang di Indonesia yang ada dan akan dipenjara. Tapi masih ada beberapa yang dilindungi, masih ada beberapa yang tidak diberikan hukuman sepantasnya. Contoh lainnya adalah korupsi. Ini adalah hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Dan umumnya peraturan yang sudah ada tidak terlalu diimplementasikan, tidak terlalu diterapkan untuk menghukum para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Ini sangatlah bertentangan dengan nilai Pancasila, di mana seharusnya, menurut saya, seharusnya pemerintahan tegas untuk menindak para koruptor yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi salah satu nilai minus yang ada di Indonesia. Dan menurut saya, ini harus diterapkan ketegasan bagi pemerintah untuk menindak tegas kembali koruptor. Sekian contoh-contoh solusi dari saya, dan saya tutup videonya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.